Selamat pagi, Mbak Riri, Pak Kris. Pagi, silakan. Pagi. Ya, mau menanyakan, ketika memang kita menginginkan memberikan layak tadi ya, UMP atau UMK lah ya, seperti itu. Sedangkan kemudian kondisi, ya saya ulang lagi dari penjelasannya Pak Kris, kondisi dari perusahaan masih minus gitu ya. Istilahnya, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah kita memaksakan diri gitu kan, bukan berarti kita nggak mau, tapi kita mau gitu kan, sama kondisinya masih minus gitu ya. Kemudian apakah kita memaksakan diri, yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu berapa waktu kemudian kita bisa menilai seseorang walaupun kita sudah punya batasannya gitu ya, kemudian untuk memberikan reward atau mungkin jenjang gajinya sampai dia bisa naik ke UMP gitu kan. Apakah hanya 3 bulan, apakah 6 bulan? Mungkin itu dulu Mbak Riri. Ya baik Bu Teti. Monggo Pak Kris. Ya baik, terima kasih Bu Eti, Bu Teti. Bu Teti. Salah sebut ya. Tuker. Kita punya teman akrab namanya Bu Eti. Oke, Ibu Teti, masalah memilih tadi, apakah telur atau ayam tadi, saya dari awal sudah mengatakan itu adalah pilihan ya. Jadi tidak masalah juga bahwa saat ini saya dalam situasi saya memilih telur dulu gitu ya. Atau dalam situasi analoginya saya bayar UMP atau belum UMP. Oke, saya belum bisa bayar UMP. Tadi terhadap pertanyaan seberapa lama, inilah PR kita. Ya kalau kita terlalu berlama-lama dan tidak mengenali kehebatan seseorang, maka dia akan merasa rugi, berkorban untuk menerima dulu non UMP. Ya, nah jadi itu saran saya memang ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya, karena ini situasi yang tidak terhindarkan. Saya balik ke ilustrasi kalau begitu. Taruh kata kita sudah dalam situasi seperti ini ya, sementara. Nah, kita harus selalu memandang apapun itu sementara, bukan permanen. Ya, tidak apa-apa. Nah, berapa lama? Kalau berapa lamanya, saya kembalikan ke Ibu Teti. Karena masa iya Ibu Teti tidak mengenali kinerja dia ya. Kita akan mengenali apakah orang ini pertama. Ini balik lagi ya ke materi-materi kita sebelumnya. Apakah orang ini attitude-nya pas dengan nilai-nilai saya? Ya dong, pasti saya akan kembalikan ke nilai-nilai. Attitude itu cara dia berpikir, cara dia merasa, cara dia bertindak. Apakah nyambung satu frekuensi dengan value nilai-nilai inti perusahaan yang mau saya bangun. Perusahaan ini mau saya bangun dengan nilai-nilai seperti ini. Apakah dia matching? Ya, apakah dia matching? Kemudian kalau attitude-nya bagus, apakah dia berjuang bersama kita, dia menampilkan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, kan attitude itu cara dia mikir, cara dia merasa, cara dia bertindak. Apakah dia pas dengan harapan kita, kan ada ekspektasi kan, harapan. Kita berharap apa terhadap orang ini? Apa yang kita harapkan dengan kehadiran dia? Ya, tentunya kalau bicara waktu ya menjadi relatif. Apakah 2 bulan, 3 bulan? Bagi saya mestinya dalam waktu 3 bulan itu cukup, Bu Teti ya, cukup untuk mengenali apakah orang ini satu attitude-nya oke, apakah dia menjawab ekspektasi saya, sehingga kita tidak berlama-lama untuk bertahan di angka ini, ya segera kita penuhi. Kalau kita punya harapan, memangnya dia nggak punya harapan, dia juga pasti punya harapan, yaitu kalau dia bekerja keras, dia memenuhi harapan kita, pasti dia punya ekspektasi, yaitu upah dia diperbaiki, gitu ya. Nah, ini yang kita harus aware, harus sadar ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ya orangnya bersedia di awalnya berpikir begini, nggak apa-apa, saya terima dulu, saya akan buktikan saya bagus dan saya akan berharap saya akan diperbaiki. Ada dong yang begitu Mbak Riri ya? Ada. Saya pernah bekerja, saya
selalu dibayar di awal, saya tidak pernah bernegosiasi. Di awal tidak pernah negosiasi. Tetapi setelah saya memberikan bukti, memberikan hasil, itu saya berani tagih. Saya berani bernegosiasi. Tetapi waktu di awal ketika dia belum kenal saya, dia belum melihat kinerja saya, ekspektasi dia belum saya jawab, saya tidak berani negosiasi gaji. Ya, saya masih ingat tahun 88 awal pertama kali saya kerja di retail, saya dibayar, saya terima. Ya, suatu hari saya baru pulang dari Inggris dalam situasi sangat tidak bagus, lagi situasi krisis. Saya diterima di sebuah perusahaan, diberikan sebuah angka, saya tidak komen, saya terima saja. Serius, saya tidak komen, tidak bilang itu kecil, tidak bilang itu, saya terima. Dan saya jalani, hanya butuh waktu 3 bulan untuk saya bilang bagaimana, apakah Anda puas, apakah ekspektasi Anda terjawab, apakah Anda happy dengan attitude saya, sesuai nggak dengan nilai-nilai Anda. Dengarkan jawabannya dia. Ya, ini saya sebagai pegawai ya, Bu ya. Kalau Ibu punya pegawai seperti saya, 3 bulan saya akan datang ke Ibu, saya akan tanya, apakah Ibu happy dengan hasil yang saya berikan, apakah sesuai ekspektasi Ibu? Itu orang yang berkualitas atau tidak? Kalau orang itu berani datang ke Ibu dan menanyakan ke Ibu. Kalau Ibu salah men-treat saya, bye-bye, Ibu akan kehilangan saya. Saya sudah buktikan, tapi berapa banyak orang yang seperti itu, Bu? Saya tanya. Sedikit ya, sedikit sekali orang yang berani datang ke atasannya untuk bertanya, apakah Bapak atau Ibu happy dengan kinerja saya? Kalau happy, ayo dong, gitu ya. Maksudnya ya, berlaku adil lah, gitu ya. Karena Anda membayar saya kurang dari yang saya harapkan. Nah, mudah-mudahan menjawab Ibu Teti. Sedikit panjang, tetapi balik lagi, tidak ada materi kita dari waktu ke waktu, tidak ada yang terlepas-lepas. Kita harus ingat apa dasar pengambilan keputusan lanjutannya. Ya, bisa saja situasi ini non UMR, non UMP karena saya belum mampu, sampaikan apa adanya. Mau nggak Anda berjuang bersama saya? Saya membutuhkan orang yang attitude-nya pas dengan nilai-nilai saya. Saya punya ekspektasi dan kalau Anda bisa jawab, saya juga bersedia untuk memperbaiki kompensasi. Kompensasi adalah apa yang saya akan bayarkan ke Anda. Mudah-mudahan menjawab. Bu Teti. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.